Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat, rahmat, karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konten yang insya Allah bermanfaat dalam Lentera Santri bersama santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Baitul Abidin Darussalam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang muslim, kita sangat dianjurkan untuk selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktu dan keadaan. Terutama sekali ketika kita baru saja mendapatkan suatu nikmat yang sangat besar dari Allah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika seseorang mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia bersyukur atas nikmat tersebut, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi, jika sebaliknya seorang itu kufur akan nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah berfirman, Inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, salah satu cara menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan melakukan sujud syukur. Nah, apa sih yang dinamakan sujud syukur? Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seorang mendapatkan suatu kenikmatan yang sangat besar ataupun terhindar dari suatu bencana yang sangat amat dahsyat. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa tidak disunahkan melakukan sujud syukur karena suatu kenikmatan yang bersifat terus-menerus. Apa sih kenikmatan yang bersifat terus-menerus itu? Yaitu kenikmatan kita bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, bernafas, bergerak, dan lain sebagainya. Kesehatan badan merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur setiap saat, tidak seperti itu. Nah, maka dari itu marilah kita mengetahui sebab-sebab melakukan sujud syukur. Dalam kitab Minhajul Qawim karangan Syekh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ibnu Hajar Al-Haytami, disebabkan ada 5 sebab yang menyunahkan seseorang itu melakukan sujud syukur. Apa sajakah 5 sebab tersebut? Yang pertama, ketika mendapatkan sebuah nikmat yang sangat besar. Contohnya seperti sebagai seorang santri penghafal Al-Quran, ketika kita mampu menghatamkan hafalan Quran 30 juz kita, maka pada saat itu kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Kemudian apabila kita mendapatkan prestasi yang sangat gemilang ataupun naik jabatan ataupun yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, terhindar dari sebuah musibah yang sangat besar tentunya. Seperti kebakaran yang sangat amat dahsyat, kemudian gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melihat orang fasik agar kita terhindar. Bagaimana sih maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kita sering dipertontonkan seseorang melakukan maksiat. Nah, kemudian pada saat itu kita diselamatkan oleh Allah dari kemaksiatan tersebut. Kemudian kita disunahkan pada saat itu melakukan sujud syukur. Yang keempat, ketika kita melihat orang lain terkena musibah. Loh, kenapa kita harus melakukan sujud syukur ketika seorang tersebut terkena musibah? Karena kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berharap, kita berdoa bahwa seseorang tersebut akan diberikan ketabahan oleh Allah. Sebab yang kelima ialah membaca ayat shod pada selain sholat. Kenapa sih tidak dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah? Kenapa harus melakukan sujud syukur? Nah, menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa
Dalam ayat surat tersebut menceritakan bahwa Nabi Daud itu tengah meminta ampunan, tengah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk melakukan sujud syukur tersebut karena sebagai rasa syukur kita Allah menerima taubat Nabi Daud. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan melakukan sujud syukur ialah melahirkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa kita menganggap Allah Maha segala-galanya, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu pada diri kita, pada orang lain, pada alam semesta ini. Akhiran aqulu lakum usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.